Om Swastiastu. Pemirsa BB News dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Pandemi virus corona yang masih berlangsung saat ini mungkin membuat perekonomian kita terpuruk. Pendapatan kita mungkin menurun secara drastis karena memang sektor pariwisata yang menjadi andalan kita mengalami kontraksi yang sangat dalam. Namun demikian masih ada sejumlah peluang-peluang yang mungkin kita garap, yang mungkin bisa menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga kita. Hari ini kita akan melihat budidaya lele. Ini budidaya lele yang ada di Padang Luwih, Dalung, Badung lah. Ini kita akan melihat bagaimana lele ini dibudidayakan dan sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat. Kita akan melihat bagaimana cara berbudidaya lele yang benar dan bagaimana pemasaran lele ini. Kita akan menemui salah seorang peternak lele, pembudidaya lele, yakni I Gusti Ngurah Rai Astike. Memang kalau lihat basic beliau tidak di lele sebenarnya. Beliau awalnya adalah sampai saat ini masih seorang konsultan di bidang keuangan. Tetapi karena dalam situasi pandemi virus corona, beliau menyempatkan diri untuk budidaya lele. Awalnya memang coba-coba, tapi akhirnya beliau menyenangi bidang ini dan ternyata bisa menjadi salah satu sumber pendapatan bagi keluarga. Hari ini kita akan menemui beliau. Untuk itu, mari ikuti saya. Swastiastu, Pak Agung. Swastiastu. Guys, kita sudah bersama Pak Agung Rai. Beliau adalah pembudidaya lele baru di Dalung ini, di kawasan Padang Luwih. Kita akan mendengarkan cerita beliau, bagaimana awalnya beliau terjun ke budidaya lele ini. Pak Agung, mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak Agung, bagaimana kisahnya Pak Agung nanti bisa terjun di budidaya lele ini? Iya. Terima kasih, Pak. Yeah. Ini mungkin kebetulan kecelakaan barangkali ya. Awalnya di sini kan semak-semak semua. Lihat semak-semak, artinya di situ banyak nyamuk. Kami dikeroyok sama nyamuk. Nah, dari bersih-bersih lahan, akhirnya kok ada niat, udah isi aja kolam, nanti sambil kita rabat sekitarnya biar agak bersih suasananya. Ternyata begitu diisi kolam, ternyata gampang sekali pelihara lele. Dia mau hidup, pemasaran gampang. Nah, itu sejak 21 bulan yang lalu, Maret 2019. Kami coba, oh ini menarik. Akhirnya kami coba terus kembangkan, tambah lagi kolam. Nah, ini. Ternyata budidaya lele memang sederhana. Kuncinya saya awalnya kebetulan kami kan punya sumber air, Pak Dike. Saya buat sumur di sekitar di samping sungai. Saya alirin air. Setidaknya lahan saya sudah mulai disirami. Yang lahan tandus dulu, sekarang pisang sudah mulai berbuah dia. Niki awalnya Pak Agung mulai dengan berapa kolam, Pak Agung? Nah, awalnya 6 kolam. 6 kolam. 6 kolam, kemudian kami tambah lagi, sekarang kami sudah punya 29 kolam. 29 kolam. Nah, masa pandemi Covid itu kami sudah duluan dari pandemi Covid. Sebelum Covid itu pemasaran memang kami yang mencari. Dumun, pengepul, tolong datang ke sini, artinya pengepul kita undang. Oh, punya barang gitu. Tapi pas pandemi Covid ini situasinya berbeda. Malah pengepul yang order. Nah, ini order dari pengepul ini, Pak, ada yang hari Sabtu besok akan dia panen. Ini dia minta pokoknya ini untuk saya gitu. Pak Agung, kita ini Pak Agung nanti bicara pemasaran, nanti kita bicara dulu bagaimana teknik budidaya. Nah, kira-kira orang kalau awam mau ikut budidaya lele, sebenarnya budidaya lele ini sulit apa gampang? Mudahnya begini. Coba saya cerita dulu dari awal nih. Dari awal, sekarang saya sudah mulai punya pengalaman untuk pembibitan. Kita punya kolam induk. Di kolam induk mungkin bisa kita
lihat dulu. Oke, Niki masuk. untuk ini saya punya kolam untuk pemijahan. Pemijahan, setelah pemijahan ada kolam pendederan sehingga kita menghasilkan nanti bibit. Nah, kalau ini Pak Agung artinya Niki kalau orang mau budidaya lele, nah awalnya Mulai dari kan bibit. tidak punya bibit ya, pasti beli dulu. Ya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan untuk awal-awal bagi pemula di bidang lele ini Pak Agung? Nah, pertama yang dia harus siapkan kolam, disiapkan, kemudian air, diisi air, artinya airnya nanti dibuat sedikit hijau, mungkin didiamkan barang 2-3 hari airnya, kemudian bibit datang. Kalau pengalaman saya, kebetulan saya bukan latar belakang perikanan yang baik, ya akhirnya dicoba aja, taruh. Oh, Nah, waktu airnya dulu diam dulu 2 hari, ya. 2-3 hari, setelah itu masukin bibitnya gitu. Masuk bibit. Waktu masuk bibit kita pastikan bahwa lele itu dia enak nyaman di air itu. Nah, untuk kalau dia Tapi tidak untuk menjaga nyaman, supaya nggak stres nih. kalau dia tidak nyaman, kalau dia stres biasanya dia mengambang begini, Pak, mengambang seperti ini, berarti dia kurang suka dengan air itu. Nah, kita coba ganti airnya, apakah kita keluarkan air, ada air masuk, air keluar, dibuat semacam itu, artinya disayang lah. Kemudian kita ingat biasa puasa dulu dia. Begitu datang bibit, puasa dulu, jangan langsung dikasih makan, nanti stres lagi, tambah stres. Besoknya mungkin dikasih makan. Setelah itu kasih makan sedikit, 1 gelas aqua barangkali diisi. Nah, dia mau makan, nanti didiamkan, nanti dikasih lagi sedikit. Dikit-dikit, nah, setelah dia respon makannya bagus, oh udah enak dia tumbuhnya. Udah kita biasa kasih makan, misalnya itu hitungannya kurang lebih 5% dari berat badan. 5% dari berat badan. Kalau bibit yang masuk umumnya, yang saya sempat hitung ya, kalau ukuran 5 cm, 6 cm, dia 1 kilo itu isinya sekitar 500 ekor. 1 kilo. Berarti kalau kita beli misalnya 5.000 berarti dia berapa kilo jadinya? 10 kilo ya? 10 kiloan. Nah, sekitar itu 10 kiloan. Berarti hitungannya 5% kali 10 kilo itu per hari Makannya. Kalau dikasih makan per hari misalnya 3 kali, tergantung sempat-tempatnya, pagi, siang, sore, tinggal dibagi 3. 5% tadi dia kasih. Nanti beberapa minggu kemudian sebulan itu kita sudah siap sortir. Sebulan untuk nanti misalnya satu kolam yang ukuran diameter 3 ini umumnya saya bisa isi sampai 4.000 awalnya bibitnya. nggih. Kemudian nanti sebulan lagi sudah disortir. Paling tidak dia menjadi 3 size biasanya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. masih kecil Tidak sekali, berkembang, tidak berkembang. Kemudian yang besar kita carikan tempat masing-masing sehingga hitungannya. Nah, artinya Pak Agung kalau orang mulai ini harus tidak boleh punya 1 kolamnya, berarti harus lebih dari 1. Lebih dari 1. Kalau kita mulai dari 1 kolam, nanti kalau kita akan sortir paling tidak ada 3 kolam lagi. Berarti harus punya Penampung. minimal 4 kolam. 4 kolam untuk baru 2 bulan. Ini kolam ini ukuran berapa Pak Agung? 2 meter Niki 2 meter, kolam diameter 2 meter. Ini Nah, artinya orang buat kolam itu ideal 2 meter Pak Agung ya? Nah, begini, saya karena baru belajar Pak, dia mencoba. Kalau dia kolamnya besar, saya mungkin dalam mengontrol ikan itu apakah dia sakit, apa sulit. Kalau sekali saya harus nguras itu airnya terbuang banyak. Akhirnya karena baru belajar, saya buat makin kecil kolamnya, makin bagus. Berarti idealnya dari pengalaman Pak Agung sekarang 2 meter ini? Yang bagus. 2 meter kali? Diameter 2 ini. Diameter 2. Diameter Nah, 2 kira-kira meter. kalau orang mau buat diameter kolam ini, kira-kira biayanya berapa Pak Agung? Karena Untuk 1 kolam ini kan kita beli besi wermesnya, beli semua dari habisnya kemarin sekitar 950.000. 1 kolam? 1 kolam. Sudah bisa diisi air ini? Nggih. Tapi terpal ini kita beli online di aplikasi yang ada. Aplikasi nanti ini kita Berarti beli. gampang belinya Niki. Gampang, ada yang menjual, akhirnya kita coba setting. Berarti kira-kira kalau untuk buat 1 kolam ada 950.000. Iya. Kalau itu dikali 4 berarti hampir 4 jutaan Pak Agung ya. Nggih. Untuk modal awal buat kolam aja. Buat kolam Nah, itu saja. kalau beli ikannya 1 kilo berapa Pak Agung modal bibitnya? Kalau bibit
harganya kisarannya ada yang kalau tadi yang saya bilang ukuran 56 dia sampai Rp250 per ekor, tapi nanti kan tinggal Kalau 1 kilo itu berapa kira-kira? Itu biasanya 500 ekor Berarti kira-kira harganya menjadi berapa itu? per ekor. Kalau beli 10 kilo gitu, 10 kilo 5.000 kan jadinya, 5.000 ekor. berarti kali 250. 250. Berarti kita kurang 200. lebih modal awalnya itu kira-kira di bawah 10 masih yang Iya, kolam masih di itu. bawah. Masih Di bawah 10. Jadi guys, kalian tidak perlu khawatir karena untuk memulai budidaya lele itu modalnya tidak perlu besar-besar dulu. Yang mungkin mulai dengan 4 kolam utama dulu nantinya. Artinya bulan pertama kita mulai misalnya satu Kolam dulu. Oke, isi bibit. Kemudian setelah itu 2-3 minggu kita pasang lagi 3 kolam. 3 kolam untuk mensortir ini. Mensortir. Kita anggap 3 size, ini tambah lagi bibit. Itu 3 kita punya yang remaja. Kemudian bulan berikutnya, bulan ketiga, itu yang 3 kolam itu membutuhkan minimal 3 kolam lagi. Berarti 7 kolam. Nah, itu artinya kolam yang akan siap dipanen. Begitu dia panen jalan, ini juga jalan, ini Berarti bisa, berarti berantai. produksinya bisa berantai. Jadi guys, minimal kalau nanti sampai panen kita harus punya 7 kolam. Kalau 2 kali 2 berarti 550.000 dikali 7. Jadi juga kalau 9 kali 7 63 ya. Berarti sekitaran 6 juta lebih lah, 7 juta lah semuanya. Jadi modalnya juga masih di bawah 10 untuk yang sampai panen. Artinya sudah disortir dari kolam pertama menjadi 3 kolam, setelah itu 3 kolam lagi menjadi 3 kolam lagi. Nanti akan bisa produksinya bisa nyambung ini karena sudah ini. Nah, kira-kira Pak Agung kalau kita sudah punya itu, kira-kira berapa bulan kita sudah bisa panen? 3 bulan Pak, biasanya 3 bulan pasti sudah panen. Artinya dia ukurannya bisa 19, 110, maksudnya 1 kilo 9 ekor, 1 kilo 10 ekor. Itu disukai pasar. Artinya kita yang sudah misalnya naruh bibit 5.000, nanti panennya kira-kira berapa kilo itu Pak Agung? Dengan sekarang orientasi kalau dia 110, kita kan tidak terlalu risiko ada yang mati lah. Kalau misalnya perhitungannya kalau 5.000 kita hitung misal 110 kan 500 kan tidak mungkin. Mungkin kita sparekan 10% di bawah itu. 500 kali 90% 450 kilo. 450 kilo. Nah, itu sudah terbaik. Kita anggap harganya per kilonya berapa? 18.000. Jadi kira-kira kalau sudah berapa kilo? Ya 450.000. 450.000 dikalikan 19 begitu hasil panen kita. Artinya ini harganya sudah yang paling standar lah. Artinya kalau nanti tergantung kebutuhan, jika lele sedikit ya bisa naik harganya. Naik lagi, tapi kalau lele lagi banyak ya otomatis juga harganya mungkin agak turun. Tapi kalian jangan pesimis karena pangsa pasar lele ini masih terbuka. Pak Agung setelah pemasaran ini tidak bersalah. Karena kan produksi kendalanya adalah di pasar nanti gitu. Begini, sekarang kan kaitannya Pak daya beli. Kalau lele, ikan lele itu relatif sangat murah dibandingkan ayam, dibandingkan gurami, dibandingkan dengan sapi. Dia paling murah. Mungkin kalau konsumsi untuk di rumah tangga, telur yang paling murah, tapi lele juga murah sekali. Sehingga itu menjadi alternatif. Kalau daya beli masyarakat menjadi menurun, sehingga pandemi COVID, lele ini laris. Laris karena dia beli sekilo untuk sekeluarga 2 hari dia bisa. Artinya ini relatif murah dibanding. Kalau harga ayam pemasarannya ini kemana aja Pak Agung selama ini? Pengepul datang Pak. Pengepul datang sendiri. Pengepul ngorder. Kalau sekarang order ada yang punya. Ini saya yang ngorder ya. Gitu pengepul. Kemudian ini ada yang setiap hari panen. Dia sediakan dirinya untuk dia panen. Ada pengepul yang setiap hari, biasanya sore-sore ini sudah datang dia, mungkin sekarang mungkin perjalanan. Dia ambil sesuai dengan selera yang dia ambil minimal 40 kilo sampai 50 kilo per hari. Setiap hari. Pasti ada yang ambil. Ini baru dia sudah mulai
bersihkan dulu kolamnya. Dia yang proses karena saya tidak sempat. Nah, saya tidak sempat, dia yang udah jujur sendiri, nanti habis panen dia timbang sendiri, kemudian uangnya ditaruh di balai bengong gitu. Enggak dicek Pak Agung? Enggak dicek juga karena mereka percaya, mereka orang-orang di sini yang saya lihat kejujuran, orang senang. Karena saya juga ada gimana motifnya. Mereka baik. Ya. Nah sekarang saya mulai selain pelihara ini yang prospeknya bagus, sebulan kebetulan saya punya kolam ini, sebulan minimal saya dapat 1 ton produksi minimal. Dengan jumlah kolam berapa Pak Agung? 26 ya? Yang saya pakai sekarang. 26 saya pakai sekarang. Dengan lahan mungkin berapa aro nih Pak Agung? Wah, luasnya ini mungkin nggak terlalu luas ya, kalau kita punya sawah masih cukup lah Pak Agung ya. Kemudian, sebenarnya gini guys, sedikit Pak Agung, guys, kalau guys takut tentang nanti punya lele nggak bisa dipasarkan, sebenarnya guys nggak perlu begitu. Karena apa? Karena Pak Agung bilang justru dalam kondisi pandemi virus corona ini pasar malah laris, yang minat dengan lele ini banyak. Jadi kalian mulai sekarang mungkin sudah bisa untuk bersiap-siap untuk berbudidaya lele. Lalu Pak Agung mungkin bisa jelaskan sedikit kalau terkait dengan harga sekarang Pak Agung. Kalau harga ini tetap stabil apa ada fluktuatif dia Pak Agung? Begini, awal saya pelihara lele itu harganya 17.000 per kilo. Kemudian saya juga tidak memformulasi harus berapa ya, 17 pun untung. Kemudian datang orang, saya maunya 17,5 itu pengepul yang naik, silahkan. Mau 18 silahkan. Sekarang 19 juga ada yang mau ngambil, silahkan. Mau berapa aja silahkan. Artinya ini saya menghitungnya 15.000 pun masih untung kok. Artinya, kadang dari hitung-hitungan ekonomi 15.000 masih bisa jalan. Masih jalan karena ini pekerjaan mungkin sampingan ya. Sampingan. Tapi bisa juga menjadi pokok nih Pak Agung. Ini kalau menjadi subur, tanah lingkungan subur sekali. Ya menjadi pokok, ya bisa. Artinya budidaya ini tidak hanya lele saja, mungkin bekas-bekas ini bisa dijadikan pupuk Pak Agung ya? Ini subur tanah ini, buktinya pohon pisang rata-rata berbuah, semua itu rata-rata. Oh, setelah diisi air gini nih? Iya, biasanya saya buka aja terus dia langsung masuk ke batang-batang pisang, ternyata bagus Pak Agung ya? Ini kan ini saya juga. Nah, kalau hitung-hitungan misalnya kalau mereka invest sekarang Pak Agung, invest untuk budidaya lele. Nah, kira-kira ini kan kadang-kadang kan orang langsung pinginnya dapat untung kan hitung-hitungannya gitu. Nah, kira-kira apa yang ini Pak Agung bisa dibagi nih ceritanya Pak Agung? Kita menghitungnya begini. Kita per 1.000 biar mudah, per 1.000. Kalau pelihara 1.000 lele, berarti dia akan kebutuhan sampai panen itu 3 sak. 3 sak makanan. 3 sak makan. 1 sak itu berapa Agung? 30 kilo. Harganya variasi antara yang ada min 1, min 2, min 3 kan tergantung grade-nya. Ini harganya rata-rata kita anggap 325.000 kan rata-rata. Kali 3? Kali 3 itulah kebutuhan pakan. Berarti 900. Sampai panen tuh? 975.000. Harga bibit 1.000 ini kalau kita beli yang 300-an berarti 300.000 rupiah. Berarti 1.275.000. Kalau dia yang 1.000 paling tidak, kalau kita bicara kan ngomongnya tadi 100, tapi kan nggak mungkin 100. Kita sparekan 90% dari itu 90 kilo. 90 kilo lah. Nah, itu terbaik lah anggap 90 kilo. Kalau 90 kilo berarti kali 18.000, 18 kali 9, 2, 7, 1.600.000 sekian. Berarti ada perbedaan tadi, berarti sekitar antara 350.000 untuk 3 bulan. Untuk 3 bulan, untuk yang 1.000 Pak Agung ya? Ya, tapi kalau kita ngomong itu ya profit, tetapi tidak visible. Kalau kita melakukan itu, mungkin petani akan lari. Kalau mengerjakan itu, ya berapa ya, ini kan tidak dapat apa-apa ya. Kalau ini tinggal sekarang ngomong lipatan. Kalau lipatan, kita bicara volume Pak Agung ya? Volume. Lipatannya mungkin kalau mau 10 kali ya 10.000. Nah, nanti jumlah kolam menyesuaikan otomatis. Nanti hitungannya dari situ. Saya dari pengalaman niki, kolam yang ada niki 18 bulan itu biaya kolam pun kembali.
18 bulan. 18 bulan. Break Berarti even. break even-nya sudah kembali. 18 bulan. Sudah. Setelah itu kita tinggal panen aja berarti. Astung kare nikel. Nah, kira-kira untuk kolam ini berapa lama tahan Pak Agung? Plastik Karena ini menurut teori Hmm? sampai 5 tahun. Tapi karena belum terbukti, saya baru 21 bulan. Oh, belum tahu. Tapi kan kondisinya Tapi masih bagus. bagus. Masih bagus. Mungkin bisa lebih. Saya juga mungkin kalau saya lihat gimana ya cara ini rusak, karena ini kan seperti karet. Bagus sekali. Ya memang agak ini Pak Agung. Mudah-mudahan aman. Keras ininya kayak anu lah. Nah, sekarang kalau untuk teman-teman di sini kan ada begitu pandemi Covid kan mulai. Kenapa pandemi Covid akhirnya kita laris pengepul datang ke sini. Karena yang masuk dari luar Bali, luar Pulau Dewata itu jarang. Jadi kita yang bisa masuk gitu. Karena kalau dulu kan per hari bisa berapa ton masuk, kebutuhan memenuhi dari Jawa, dari mana. Nah, sekarang pandemi Covid ini transportnya tidak ada, sehingga kita yang dituntut memenuhi itu. Walaupun kita tahu sekarang mungkin dagang-dagang pecel lele tidak lama dia buka ya. Tetapi itu masih tidak signifikan untuk menurunkan permintaan. Karena permintaan lele per hari ini mungkin ya, saya dengar dekat teman-teman sampai 6 sampai 10 ton per hari. Per hari. Mungkin kita belum bisa memenuhi itu Pak Agung. Ya. Nah, kendalanya dipasok dari luar mungkin ya. Nah, waktu pelihara lele, teman-teman saya ajak kan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Dia mungkin bibit dia tergantung dia beli bibit di siapa, beli. Hanya waktu ini mulai kesulitan bibit sekarang karena pandemi Covid, mulai dia beralih mungkin setirnya coba aja pelihara lele. Kesulitan bibit. Hanya bibit saya belajarlah induk. Jadi Pak Agung sekarang mau belajar untuk mengembangkan bibit supaya nggak beli lagi. Bibit. Kemudian bibit sudah dikembangkan, sekarang ini sudah jadi, sudah mulai, oh ternyata bibit. Dan saya pun menjamin nanti kalau teman-teman nanti mungkin oke, ada bibit ya ambil aja di sini, nanti bantu saya cariin cacing aja. Nanti ambil aja, mungkin tetangga juga. Berarti dengan bibit kan juga mengurangi biaya ini Pak Agung. Mengurangi biaya. Jadi keuntungan kita juga bisa lebih besar nantinya. Nah, ini juga kalau ada teman-teman yang bekerja mau cari uang instan, itu juga bisa dari bibit, karena kebutuhan bibit itu kan cacing sutra. Keberadaan cacing sutra itu biasanya di got-got, yang got-got kecil. Oh, dia makannya daging cacing sutra ininya, bibitnya itu? Bibit itu tidak mau makan ini? Larvanya cacing sutra. Dia cacing sutra, waktu ini ada teman yang cari cacing sutra, dia per hari dapat sampai 100 gelas. Aquanica 100 gelas, 1 gelas itu harganya 7.000. Per hari dia dapat 700.000. Kemudian besoknya dapat 150 gelas, dia dapat 1.050.000. Nangis dia. Karena, wih, kok saya bisa, kok rezeki saya bagus. Iya, memang begitu. Berarti itu bisa dikembangbiakan juga? Bisa, dibudidayakan bisa. Tapi kan kita seling, saya bisa membudidayakan ikan, bisa saya lakukan, tapi saya tidak mau lakukan. Udah cari aja ke situ, biar dia punya penghasilan daripada bengang-bengong, lahir batin, bingung kan. Udah dia cari, oh saya dapat 25 gelas, kan lumayan. Ini Pak Agung kan luar biasa nih Pak Agung yang konsultan keuangan ternyata sekarang menjadi konsultan lele. Ini kan sesuatu yang ini. Nah, kira-kira di mana Pak Agung belajarnya nih Pak Agung? Apa rajin baca buku apa gimana? Gini, sesungguhnya awalnya Bapak Diki, yang dulu pas pulang kampung ke sini kan saya pengen dikeroyok nyamuk. Nyamuk kan karena semak-semak banyak ya. Nah, bersih-bersih. Ini tidak menyadari. Saya enggak kebayang. Kemudian setelah itu buat kolam gitu. Setelah bersih, buat kolam, saya isi telajak. Biar senang-senang aja sambil olahraga. Nih, kok ternyata menguntungkan. Ternyata enak. Ini akhirnya mulai sudah perkenalkan tetangga. Niko mulai dia pelihara. Di timur ada yang pelihara. Tapi di situ, saya kesulitan kolam, enggak punya uang untuk. Yaudah, saya kasih ini, tak kasih minta kolam gitu. Biar senang-senang aja. Kasih minta kolam. Ayo kita jalan, yuk. Pokoknya semuanya lakukan aja dengan tulus, lakukan dengan baik. Kita coba. Kemudian saya seringkali kalau bicara lele, saya bukan ke ini fokusnya lele, tapi ke tanaman saya fokusnya. Oh, nanti bisa dimanfaatkan untuk kesuburan tanah Pak Agung ya? Iya. Berarti ke depan kan ini bisa menjadi sebuah Pak Agung, bisa dibuat pupuk nanti kalau mungkin udah banyak anggota-anggotanya yang gini kan bisa
produksi pupuk mungkin. Iya. Nah, kira-kira kalau Pak Agung ini kira-kira akan mengembangkan apa ke depan untuk lele ini, Pak Agung? Pertama, satu, sekarang targetnya bibit sudah mulai. Sekarang saya sudah menyiapkan, karena pakan biasanya harganya naik terus nih, pakan lele. Saya mau belajar membuat pakan alternatif. Saya sudah beli mesin juga untuk mencacah mesin pencacah sudah ada di gudang di bawah. Itu coba nanti teman-teman boleh manfaatkan. Artinya teman-teman boleh pakai kios untuk makanan alternatif. Nah, kalau untuk segi jumlah kolam mungkin mau menambah ke depan, Pak Agung? Pasti di bawah ada. Karena kalau saya sempat di bawah bikin kolam, itu otomatis Pak Ngakan, saya akan senang sekali karena saya olahraga. Saya pasti ini masih lahannya, Pak Agung ya? Nih, masih. Saya pasti akan keliling ke situ, otomatis saya berkeringat. Berarti begini, lele lah yang membuat kehidupan kita, saya daripada lele, kasihan. Saya bangun pagi-pagi, udah kalau jam 6 pagi saya harus ke kantor, jam 5 pagi dia makan. Dipaksa oleh ini, karena saya kasihan dia kalau tidak makan. Tidak makan ya, Pak Agung ya? Anggap aja anak sendiri gitu. Pokoknya dia makan, pokoknya enjoy. Mau duduk di balai bengong, lihat, begitu dia makan kita asik, yang penting kamu lahap makan, ya sayangnya aja dia. Tapi nanti begitu panen, ini banyak uangnya juga. Ya kan ini tidak terbayang, Pak Agung ya? Nggak terbayang. Kalau sekarang ternyata produksinya berapa ton per bulan? 20? Per bulan 1 ton, saya ton. dapat sekitar 18 juta. 18 biasanya juta. Minimal. Biaya makanan dan bibit per bulan maksimum itu sampai 9 juta. Kalau saya boros-boros misalnya udah ada kasih Ya, 10 juta ya, lah. kan masih itu. 8 juta lumayan. Itu sudah di atas gaji. Kalau sekarang kita bicara UMP, Sudah. kita jauh 3 kali lipat. Lebih besar dari gaji saya. Lebih besar. Tapi apakah ini menjadi pekerjaan? Enggak. Pekerjaan utama saya kantor. Tapi ini pekerjaan samping, tapi uangnya utama saya dapat di sini. Bahkan uangnya saya dapat di situ. Di pisang itu saya dapat uang. Pisang kapinis itu ya? Pisang dapat uang. Ternyata uang itu kalau duit ya dapat. Kemudian ini juga memberikan peluang, ada teman yang bisa membuat maggot. Kalau bisa buat maggot, tak modalin bikin maggot. Untuk makanan lele juga. Tidak ada rencana untuk mungkin buat olahan dari lele, Pak Agung? Ya, bisa sudah. buat kerupuk Sekarang lele atau apa gitu? Ibu-ibu WHDI, ibu di Padang Luih niki, sudah kumpul. Satu yang dia buat lele frozen, abon lele sudah ada, sudah mampu dia, sudah bisa, artinya sudah enak rasanya. Lele frozen, abon, kemudian pepes itu. Yang bisa oleh-oleh. Sekarang punya ide, tapi belum berhasil mungkin itu. Kerupuk lele. Nah, itu dah kan artinya pengolahan itu jauh lebih untung daripada itu kan? Kalau itu bisa menjadi sasaran berikutnya, itu lebih bagus kira-kira. Itu artinya bahan cerita untuk ibu-ibu di kampung, apa daripada di kampung ngomong apa ya, masa ngomong program aplikasi kan nggak ngerti dia. Yaudah kita ngomong aja yang merakyat, ngomong lele, ngomong tanah, ngomong cabai, ngomong kacang panjang kan. Nanti kita buktikan nanam, bisa ya. Berarti enjoy kan hidup ini, sederhana. Nah, mungkin untuk yang Pak Agung, mungkin penutup Pak Agung, kira-kira apa yang Pak Agung bisa bagi ke pemirsa yang ingin mungkin sekarang tidak punya pekerjaan lah karena kondisi pandemi ini, untuk ikut menjadi pembudidaya lele, Pak Agung, apa yang mungkin bisa dibagi, Pak Agung? Iya, teman-teman, untuk bisnis itu yang dibutuhkan utama itu mental. Artinya jiwa bisnis, kepribadian bisnis. Mungkin lakukan aja dulu apa yang menurut Anda yang baik. Misalnya kalau lele yang terbaik, lakukan di kolam. Jangan berharap hasil, lakukan yang terbaik. Pokoknya jalan, belajar, isi, yang penting cari bibit yang baik, isi air, kemudian kasih dia makan, kemudian ganti airnya, pasti berhasil. Nanti di situ kalau kita berharap hasil, biasanya kita akan kecewa. Tapi kalau kita ikhlas, tulus melakukan sesuatu, mental yang tulus, jadi break even-nya biasa pengalaman saya 18 bulan. Berarti sudah kalau kita sudah berhenti 10 bulan pasti rugi. Yang penting ketahanan mental juga. Ketahanan mental. Kalau untuk tahan mentalnya enak, maka enjoy lah di situ.
bangun pagi-pagi, lakukan sesuatu sambil olahraga. Nah, habis ini ya mau lari-lari, mau aerobik, silahkan lakukan dulu. Kemudian senangi, anggap aja ini makhluk hidup ciptaan. Ya, kita ini pelihara dengan baik Pak Agung ya, pasti akan memberikan hasil yang baik gitu. Nggih, dumugi ada manfaatnya. Iya Pak Agung, semua atas bagi-bagi ilmunya. Oke guys, tadi kita sudah dengarkan paparan dari Pak Agung yang awalnya beliau adalah konsultan keuangan dan sekarang fokus juga di budidaya lele. Jadi dari sana kita bisa melihat bahwa sesuatu itu kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, dengan tulus, jangan berharap hasil dulu, nampaknya akan mendatangkan hasil yang baik. Siapa sangka awalnya hanya sekedar ingin menyenangkan hati dengan budidaya lele, akhirnya menjadi usaha yang produktif. Mungkin teman-teman bisa meniru ini, tidak ada salahnya kita meniru hal-hal yang baik. Jadi oleh karena itu teman-teman yang saat ini sedang tidak bekerja, sedang tidak punya kesibukan, mungkin punya modal sedikit, alangkah baiknya kita mencoba dulu budidaya lele minimal di lingkungan rumah kita. Saya yakinlah di Bali ini masih banyak lahan-lahan kosong di rumah-rumah yang belum dimanfaatkan. Semoga kalian semua sehat dan berbahagia. Titiang Sinda Manduk Pramosanti. Om Santi 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 Om.